Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Selasa Pekan Biasa 14 Juni 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat, dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar, dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Tresia Febrianti dari Paroki Santo Paulus, Bandung. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang berkata, hidup tidak akan pernah sempurna. Mengapa? Karena akan berhadapan dengan berbagai masalah, peristiwa yang membuat down, dan berbagai persoalan hidup yang seakan-akan tidak pernah berakhir. Banyak orang menilai kita dengan kesalahan yang kita lakukan. Meskipun mungkin ada berbagai kebaikan yang kita ukir dalam hidup, menolong orang, berbuat baik, hidup pelayanan yang padat, dan sebagainya. Semua bisa saja runtuh jika kita melakukan kesalahan. Akan lebih diviralkan kesalahan seseorang daripada kebaikan yang dilakukan. Inilah dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini dari penginjil Matius adalah suatu teks antitese yang menjadi bagian dalam khotbah Yesus di atas bukit. Jika kita bertanya, apa itu antitese? Antitese adalah perbandingan antara ajaran Yesus dengan Taurat. Yesus datang untuk meneguhkan perjanjian lama, bahkan menyempurnakan hukum Taurat dengan memperdalamkan hukum yang dimasukkan dalam hati. Ayat 44 berbunyi, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka." Hal yang menarik bahwa kata bencilah musuhmu tidak ditemukan dalam perjanjian lama. Menurut para ahli, ini hanya tafsiran orang Yahudi yang semangatnya ada dalam perjanjian lama. Kata sesama berarti sebangsa. Inilah suatu kenyataan di zaman Yesus saat itu.
Antitese yang dilakukan oleh Yesus adalah memperdalam tentang hukum cinta kasih. Ini adalah hal yang luar biasa dan sangat berani dilakukan oleh Yesus saat itu. Jika pandangan orang Yahudi melihat bahwa sesama adalah sebangsa, Yesus melihat bahwa sesama sama dengan sebangsa, sama dengan musuh, yang dimana semuanya harus didoakan. Apa artinya? Yesus mengajak kita seperti Dia yang juga mendoakan musuh ketika tergantung pada salib. Ayat 48 adalah kesimpulan yang sulit dari Yesus untuk kita, yaitu agar manusia sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Sempurna di sini berarti dalam iman dan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Saat ini, jika kita merenungkan perintah Yesus, betapa sulit bukan untuk mengasihi dan bahkan mendoakan musuh atau orang yang menyakiti kita. Sulit bukan berarti tidak bisa, karena Yesus telah melakukannya. Sempurna seperti Bapa berarti ajakan untuk kita agar bermimpilah dalam hidup. Ini bukan soal sampai atau tidaknya untuk meraih mimpi itu, melainkan usahamu untuk meraihnya. Yesus mengganti hukum yang belum sempurna dengan hukum cinta kasih. Mari kita wujudkan meskipun tidak mudah. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.